Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Fani Daulay dengan NIM 11911224066. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dengan mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Nuardi MED. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiono tahun 2011 menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang atau lewat dokumen. Nah, macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga kuesioner atau angket, dan yang keempat dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau participan observation, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2011. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan studi yang disengaja atau sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan observasi atau pengamatan. Dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada satu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku suatu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian, hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian adapun syarat-syarat observasi, yang pertama yaitu diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Yang kedua, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan tidak secara kebetulan atau eksidensial. Yang ketiga, dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi yang lebih umum dan tidak karena didorong oleh impuls dan rasa ingin tahu belaka. Yang keempat, validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya. Menurut Jehoda M. dan kawan-kawan pada tahun 1955 dalam Kartono 1980. Istilah validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif tidak biasa digunakan, akan tetapi istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan kedua istilah tersebut dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas. Tahun 2002 menyatakan prosedur observasi secara umum diklasifikasikan menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama, 1.
1. Observasi tertutup versus observasi terbuka. Seberapa jauh observasi diberitahukan kepada siapa yang diobservasi. Yang kedua, observasi tidak terlibat versus observasi terlibat. Seberapa jauh pengamatan menjadi bagian yang aktif dari lapangan yang diamati. 3. Observasi sistematis versus observasi yang tidak sistematis adalah suatu observasi yang lebih atau kurang terstandarisasikan dalam pola pelaksanaannya atau observasi yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap proses penelitian sendiri. Keempat, observasi secara alamiah versus situasi-situasi buatan, yaitu apakah observasi dilakukan dalam lapangan yang diamati atau apakah observasi yang dilakukan terhadap interaksi yang mengarah ke suatu tempat yang khusus, misalnya suatu laboratorium yang memungkinkan observasi yang lebih baik. Yang kelima, observasi diri versus mengobservasi orang-orang lain. Kebanyakan orang lain diobservasi, maka seberapa banyak niat atau atensi peneliti melakukan refleksi dalam observasi diri sendiri untuk dijadikan dasar selanjutnya pada waktu melakukan penafsiran atas apa yang diobservasi. Mengenai tahap-tahap observasi, penulis seperti Adler tahun 1998, Denzin 1989, dan Spradley 1980 dalam Flick tahun 2002 menyatakan bahwa observasi memiliki 7 tahap, yaitu yang pertama, seleksi satu latar atau setting, yaitu di mana dan kapan proses-proses dan individu-individu yang menarik itu dapat diobservasi. Yang kedua, berikan definisi tentang apa yang dapat didokumentasikan dalam observasi itu dan dalam setiap kasus. Yang ketiga, latihan untuk pengamatan supaya ada standarisasi, misalnya apa yang dijadikan fokus-fokus penelitian. Yang keempat, observasi deskriptif yang memberikan suatu pemaparan umum mengenai lapangan. Yang kelima, observasi terfokus yang semakin terkonsentrasi pada aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang keenam, observasi selektif yang dimaksudkan untuk secara sengaja menangkap hanya aspek-aspek pokok. Yang ketujuh, akhir dari observasi apabila kepenuhan teori telah tercapai, yaitu apabila observasi lebih lanjut tidak memberikan pengetahuan lanjutan. 2. Wawancara atau interview. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Menurut Cartono, interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam proses interview, terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer. Sedangkan pihak yang kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau information supplier. Interviewer atau informan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus dia mengadakan paraphrase atau menyatakan kembali isi jawaban atau interview dengan kata-kata lain, mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Di samping itu dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan probing atau rangsangan dorongan. Ada beberapa macam pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan. Di sini dikemukakan cara pembagian menurut Patton sebagai berikut. Yang pertama, wawancara pembicara informal.
Yang kedua, pendekatan mengenai petunjuk umum, wawancara. Yang ketiga, wawancara baku terbuka. Nah, untuk bentuk-bentuk pertanyaannya, teman-teman bisa melihat dan membacanya tersendiri melalui PPT. Kemudian, untuk pentata urutan pertanyaan, yaitu yang pertama tata urut bentuk cerobong, yang kedua kebalikan bentuk cerobong, dan yang ketiga rencana kuintamensional. Pada tata urutan bentuk cerobong, pertanyaan-pertanyaan dimulai dari segi yang umum mengarah kepada yang khusus. Tata urut untuk bentuk kebalikan dari cerobong adalah yang cara penyusunan pertanyaan terbalik jika dibandingkan dengan bentuk cerobong. Tata urutan kuintamensional adalah cara memfokuskan pertanyaan dari dimensi kesadaran deskriptif menuju dimensi-dimensi afektif, perilaku, perasaan, dan tahu sikap. 3. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan record. Juba dan Lincoln mendefinisikan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk keperluan suatu pengujian, suatu peristiwa, atau menyajikan akunting. Dokumen adalah setiap beban tertulis ataupun film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Nah, sedangkan dokumen ini terbagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. 4. Triangulasi atau gabungan. Istilah triangulasi dalam kegiatan penelitian secara umum banyak dipahami oleh sebagian kalangan hanya dapat dijumpai dalam penelitian kualitatif sebagai salah satu teknik validasi sebuah penelitian. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Tujuan menggunakan metode triangulasi pertama adalah menggabungkan dua metode dalam satu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam satu penelitian. Triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. 4 macam teknik triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber data atau data triangulation adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan suatu jenis sumber data, misalnya informan. Tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Kedua, triangulasi antar peneliti atau investigator triangulation dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk konkret biasanya sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai metode spesifik ke dalam fokus group discussion. 3. Triangulasi metode atau metodological triangulation dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.
tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Yang keempat, triangulasi teori atau theoretical triangulation. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Baiklah, sekian